Oke, setelah kita unboxing paketnya dan ini dia barangnya, yaitu sebuah sadel sepeda dari WTB atau WTB ya kalau mereka bacanya. Karena ya biar cepat saja kita baca aja WTB. Dan ini serinya Koda, seri Koda sih saya pilihnya. Kenapa harus WTB dan kenapa juga harus seri Koda? Nanti saya akan coba bahas ya di depan atau saya coba sharing di depan. Oke, sebelumnya saya akan cerita dulu kenapa harus ganti sadel sepeda seperti itu ya. Pertanyaannya ya keluhannya sama sih dengan yang lain. Ya sakit di bagian seat bone atau pantat gitu ya. Apalagi kalau goesnya itu jauh. Jauh itu kalau saya sih 50 kilometer sudah jauh sih kalau saya, walaupun yang lain juga kan teman-teman yang sudah pro, yang sudah master gitu, ada yang sampai beratus-ratus kilometer itu guysnya. Kalau saya sih 50 kilometer udah sudah terasa jauh. Dan itu bagian pantat itu atau seat bone itu sakit teman-teman. Nah itu alasan saya kenapa harus atau ya istilahnya pengen coba ganti saddle gitu dengan merek WTB ini. Sebetulnya di apa namanya saddle bawaannya itu kan dari NTT itu mereknya, dari NTT. Dan sepeda saya itu Polygon Extra 5. Sebetulnya nggak ada nggak ada keluhan sih kalau gue-nya dekat-dekat saja ya, sekitar 10 kilometer 15 kilometer itu belum terasa sakit. Nah ketika saya goes di atas itu 20 kilometer 30 sampai 50 kilometer ya menurut saya jauh gitu ya. Dengan jarak tempuh 50 kilometer itu sudah terasa sakit di bagian seat bone atau di bagian pantat saya. Jadi saya cobalah ganti dengan saddle yang lain gitu. Coba ganti saddle gitu. eh Ya, jadi teman-teman saya coba ganti saddle dengan merek WTB ini atau WTB lah ya. WTB, WTB ya biar cepat saya panggilnya aja. Saya baca aja WTB. Dan ini serinya seri Kodak medium dan steel. Nah, berarti teman-teman di bagian ini di WTB ini dia ada beberapa pilihan ya. Kalau WTB Kodak ini dia itu apa namanya? Yang paling penting itu di sadel sepeda itu ininya teman-teman nih, di seat bone ring. Seat bone ring. Nah, kebetulan ini WTB ini dia menyediakan alat gitu ya. Situsnya dia menyediakan sebuah tools untuk mengukur mengukur seat bone rank kita ini di berapa sih gitu, sehingga nanti keluar rekomendasi joknya, rekomendasi sadanya, ini loh yang cocok buat kamu gitu. Ada yang dapatnya itu cocoknya itu ada yang apa yang WTB, apa kan banyak tuh, ada WTB Koda, WTB apa namanya yang paling banyak itu yang eh WTB apa, WTB Ford gitu kan, ada tuh yang paling banyak WTB Ford. Dan saya kebetulan direkomendasikan oleh situsnya itu WTB Koda dapatnya. Dan ini dia seat bondrengnya ini di 100, ntar ya nggak bagus ya. Nah ini seat bondnya 100 sampai 130 mm katanya ini. Ini dimensinya 145 kali 255. Jadi ini dimensinya, jadi lebarnya itu 145 ke sininya nih. Antara di sini ke sini 145, dan panjang dari belakang ke depan ke sini ini 255 mm. Dan ini paddingnya termasuk yang medium, jadi pertengahan padding. Karena ada yang medium, ada yang tebal, ada yang tipis gitu loh. Jadi ini yang medium. eh Relnya ini steel atau baja ya, relnya maksudnya ini nih, karena macam-macam itu relnya itu, ada yang steel, ada yang apa karbon gitu. Dan juga ini tersedia medium.
medium width dan medium, dan padding medium. Jadi yang medium, jadi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal gitu. Kok di baliknya juga ada beberapa keterangan. Ini yang medium. Nah, ini saya termasuk yang medium atau ter ter di rekomendasinya itu Koda ya, Koda medium. Karena ada juga itu yang Ford, Deva. Apa sih bedanya Ford, Deva dan Koda dan yang lain-lain? Ini bedanya mungkin di bagian ininya. Yaitu tadi di bagian ini. Di bagian seatbone ranknya. Ada yang Ford cocoknya mungkin beda-beda sih. Kalau Ford itu kan dimensinya mungkin 140 kali 265 ya, seperti itu mungkin di bagian dimensinya. Oke teman-teman, dan ini bagusnya kita mengukur kan, yang paling penting itu kan seatbone ranknya tuh, biar enak dipakainya kita harus sesuaikan seatbone rank yang milik kita gitu, maksudnya yang ukuran seatbone kita gitu. Nah cara mengukurnya seperti apa? Nah kalau di toko-toko sepeda seperti di apa namanya di eh ya di toko-toko sepeda itu kan ada alat-alat untuk buat mengukur seatbone ranknya. Itu kita duduk di situ dan itu ada bekasnya seperti itu, dan kita diukur seatbone ranknya berapa, sehingga sadel yang cocok itu dimensinya berapa sih buat kita gitu rekomendasinya. Nah di WTB ini dia sudah menyediakan situs untuk eh, kita mengukur seatbone rank kita nih. Ada sih, kalau mau coba. Saya juga sih rekomendasi dari sini, dari situsnya. Ini ada situsnya wtb.com, tinggal dibuka aja teman-teman, wtb.com. Oke, saya akan coba tunjukkan ya situsnya sekilas. Kebetulan saya di depan laptop nih. Saya akan coba buka situsnya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Oke teman-teman yang belum subscribe channel Dulur Goes, subscribe dulu ya, jangan lupa ya, biar kita berteman. Oke teman-teman, ini kita akan coba buka ya situs WTB-nya. Ini sudah ada nih, wtb.com. Nah ini dia situsnya. Teman-teman masuk aja ke wtb.com. Ini kita akan coba mengukur seatbone rank kita ya, sehingga nanti sadel apa sih yang cocok buat kita gitu. Nah di sini ada istilahnya untuk mengukur seatbone rank kita. Teman-teman tinggal buka saja di wtb.com, terus pilih menunya itu, kalau tidak salah, ntar saya coba buka dulu ya. Oh bukan ini, atau kita pages speed right. Nah ini ada apa namanya halamannya, speed track system. Nah ini masuk ke halaman wtb.com, pages speed track system. Nah ini ada tombol find your feet. Nah tuh find your feet. Nah di sini ada halaman ini, halaman pertama ini kita diberi pilihan nih. Nah cara mengukurnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman laki-laki pilih yang born male, kalau yang perempuan pilih yang born female. Karena kita harus mengukur ini dulu nih, mengukur apa namanya nih, tangan kita nih, bagian atas ini kan bagian tangan nih, telapak tangan. Nah ini ada, kalau laki-laki bagian sini ukurnya, kalau perempuan antara sini ke sini gitu, seperti itu. Nah ini ukurnya nih teman-teman harus mengukur ya itunya, tangannya bagian ini ya, apa ya, biar kelihatan ya. Nah kalau laki-laki ini bagian antara tulang ini nih, tangan ini ke sini. Kalau perempuan
dari ya ini dari yang menonjol ininya nih, dari tulang ininya ke sini. Oke, kita pilih yang born male, kita pilih yang laki-laki. Terus input berapa dapatnya nih, apa namanya, eh ukuran teman-teman berapa dapatnya di situ. Ini harus memasukkannya itu dalam ukuran milimeter ya. Kalau saya itu di 750 mm atau 7,5 cm. Yaitu kita tulis aja 750 seperti itu mm. Next. Nah, ini laser. Select your riding position. Nah, teman-teman di sepeda teman-teman itu posisinya seperti apa? Apakah agresif, performance, ataukah leisure gitu? Relax and upgrade, active movement on very terrain gitu. Nah, ini seperti ini, aktif gitu. Ini lebih santai dan ini lebih agresif. Kalau mungkin agresif itu lebih ke RB mungkin ya, yang racing. Oke, kita contoh saja, kita pilih yang aktif mungkin ya, aktif performance yang aktif movement on varied terrain seperti itu. Next step lagi. Nah, ini bentuk body teman-teman semuanya nih, pilih apakah bentuknya inverted triangle seperti ini body teman-teman, ataukah kotak, atau yang membesar atau mengecil ke atas. Jadi kan ada yang bawahnya besar, atasnya kecil. Itu mungkin ya kebanyakan perempuan mungkin ya. Kalau ini nih ada yang besar-besar, tengahnya langsing dan ke bawahnya besar. Oke. Teman-teman agak batuk. Kalau saya pilih yang rectangle mungkin ya, karena lebih ke kotak sih bentuk apa namanya, bentuk bodinya. Bentuk body kita nih teman-teman, ada yang seperti ini. Kita next step. Nah, ini apakah mau yang thin padding atau yang medium atau yang thick seperti itu. Saya pilih yang medium. Next step. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kita direkomendasikan saddle yang cocok buat kita sesuai pilihan-pilihan yang tadi kita pilih gitu loh ya, dengan kriteria apa namanya, ukuran lengan kita, terus bentuk body kita, terus bentuk apa namanya, ketebalan saddlenya seperti apa. Nah, ini hasil yang disarankan oleh WTB atau WTB itu teman-teman. Jadi disarankan kita beli yang Ford atau beli yang Koda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya beli yang Koda ini? Jadi inilah apa namanya, dari situs ini saya ikutin cara ukurnya gitu. Makanya saya disarankan untuk membeli saddle Koda ini. Oke teman-teman, seperti itu mungkin sharing kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau dari sisi barangnya sih saya akan coba tunjukkan ya, biar lebih jelas ke teman-teman. Oke, ini sudah, kita off-kan dulu. Nah, ini kita balik lagi ke fokus ke saddle-nya ya teman-teman, biar teman-teman puas nih. Jadi bentuknya ini seperti ini, jadi enggak ini lebih ke apa namanya, lebih comfort gitu ya si produknya ini. Kalau dipegang sih ini lebih apa namanya, dia tuh solid sih, kuat tapi apa ya namanya, kuat tapi ya empuk gitu, beda dengan yang masih bawaannya. Nah, ini ada seperti ini ya teman-teman teksturnya. Ini ada Koda. Nah, ini Koda, ini tulis serinya tadi. Kalau yang Ford mungkin Ford, kalau Koda ya Koda. Dan juga ada emblem dari WTB atau WTB, dan tapi ke dalam nih embossnya teman-teman. Ini juga menandakan bahwa ini produknya itu asli teman-teman ya. Dan ini bawahnya ini ada ukurannya ya seperti biasa ya, relnya itu apakah di penempatannya gitu, apakah di depan, di belakang nih, bisa disesuaikan. Oke, kita buka saja ya teman-teman biar lebih jelas. Oke teman-teman, cara fitmentnya seperti itu ya tadi ya. Kita masuk ke situs aja, wtb.com tadi.
dan pages speed track seperti itu ya. Nah ini di bagian dalamnya nih teman-teman, ada comfort zone nih, tulisan comfort zone mungkin ini ya, ini empuk juga sih kalau ditekan nih, empuk juga. Nah ini ada ukurannya, koda 145 mm width dan 255 meter, L nya itu mungkin long ya. Fit range 100 sampai 130 mm. Fit range yaitu fit range yang tadi, hasil yang tadi. Oke. Kalau build quality-nya sih lumayan bagus nih teman-teman, terasa solid ya. Ini bahannya bukan seperti saddle bawaannya sih, tapi ini lebih lebih empuk lah, lebih solid gitu. Kalau dipegangnya itu beda ya. Mudah-mudahan ini cocok buat saya dan mungkin cocok juga buat teman-teman yang lagi mencari sadel sepeda gitu. Dan ini kalau dari sisi harga ya masih terjangkau ya teman-teman, nggak sampai jutaan kok. Jadi yang tuh ada yang sampai jutaan kan, saya nggak ada budget buat harga segitu. Dan ini harganya sekitar 400 ribuan teman-teman, di marketplace saya carinya, bisa di Tokopedia atau Shopee banyak lah. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti ya untuk impresinya saya akan sharing teman-teman lagi, apakah dengan sudah menggunakan sadel ini jarak tempuh gue saya menjadi lebih jauh dan masih sakit atau tidak. Berapa jarak tempuh saya dengan sadel Koda ini gitu. Ini ada tengahnya juga nih, ada seperti ini ya, jarak tempuhnya sepanjang apa gitu saya dengan menggunakan sadel ini. Nanti akan saya coba sharingkan lagi kepada teman-teman bahwa sadel ini memang layak untuk dibeli dan memang layak untuk dimiliki oleh teman-teman gitu. Ya mudah-mudahan dengan sadel ini ya minimal lah 50 km baru kerasa pegel atau kerasa sakit di bagian seatbone saya atau di bagian pantat saya. Itu sudah bersyukur banget sih, mudah-mudahan ya. Oke, nanti saya akan coba sharingkan lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada video atau keterangan-keterangan yang kurang jelas, bisa ditanyakan saja di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel Dulur Guys. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.